Ya, pemirsa, publik kan tengah menantikan ya adanya perubahan begitu ya, gagasan baru mungkin di pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi yang terlihat nih Zah, sepertinya hanya kesinambungan, keberlanjutan gitu ya. Jadi publik masih terus menantikan harapannya ada apakah pemerintahan Prabowo ini berjalan secara mandiri atau masih dalam bayang-bayang pemerintahan lama begitu. Kira-kira kita akan bahas ya. Betul, kita akan adu argumen dan pandangan nih dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sudah ada dukun politik kita di pagi hari ini adalah Bang Henry Satrio. Selamat pagi Bang Hensa. Selamat pagi. Lalu berikutnya juga ada Hendra Sam Marantoko, politikus Gerindra dan juga Ketua Umum Lingkar Nusantara. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi ya, Pega. Selamat pagi Bang. Bang Hendra, kita langsung aja ya. Iya. Ini ada narasi adanya bayang-bayang Jokowi di pemerintahan yang sekarang. Gimana Bang? Ya ini kan gini, saya rasa ini kan analisa saja dan tafsir-tafsir yang berkembang di masyarakat. Cuman kan kita harus juga lihat parameternya apa. Parameter keberlanjutan itu adalah parameter program. Itu dulu, ya kan? Nah, ketika transisi dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, maka oleh karena itu programnya yang dilanjutkan. Tapi bukan orangnya yang dilanjutkan, kan Tapi seperti kan itu. sebagian orangnya juga dilanjutkan. Iya, ya kan orang-orang di sana. Tapi programnya, ini kan kita bicara Pak Jokowinya dulu ya kan. Maka ada oleh karena itu. Dan kenapa tadi Putri bilang ada orang yang dilanjutkan? Karena memang memerlukan transisi itu memerlukan artinya jangan sampai ada turbulensi itu sebenarnya lebih ke arah situ ya. Stabilitas tadi karena memang keberlanjutan memang konsepnya seperti itu. Yang kedua apa parameter pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo. Saya rasa nggak ada hal yang signifikan ya tentang masalah itu. Ya kalau mengenai masalah contoh mengenai masalah Pak Jokowi yang apa namanya itu selalu menjadi topik pembicaraan, kan kayak gitu kan. Nah, saya lebih tertarik ke arah situ sebenarnya kan gitu. Kalau saya rasa kalau masalah pengaruh nggak ada lah kedua belah pihak. Saya rasa Pak Jokowi juga orang yang sangat tahu batas, tahu diri, ya kan bahwa beliau adalah saat ini adalah mantan presiden yang tentunya tidak mempunyai apa namanya itu kewenangan secara konstitusi untuk ikut dalam berkontribusi, ya kan, kecuali diajak. Ya kan itu kan itu yang menjadi patokan. Nanti brother saya Hensa yang akan analisa ya kan apakah itu tolak ukurnya pas atau tidak. Kemudian juga ya itu tadi saya bilang tadi kalau Pak Jokowi selalu dijadikan selalu menjadi topik pembicaraan yang hot nih. Kalau kita lihat kan di beberapa talk show segala macam ratingnya tinggi, masalah ijazah, masalah beliau di apa nama itu digadang-gadang untuk masuk ke partai tertentu P3 atau PSI. Ya kan kalau dilihat kan beliau di posisi yang pasif. Sebenarnya kalau kita ngelihat gitu loh, ya kan? Ada kontestasi tentang masalah P3 siapa yang akan menahkodai, PSI siapa yang menahkodai, kemudian ditanyakan ke beliau, ya beliau akan jawab kan kayak gitu. Ya teman-teman wartawan juga yang mau giring-giring ke sana atau dari pihak-pihak lain. Begitu juga tentang masalah ijazah kan bukan dari pihak Pak Jokowi yang ijazah gua nggak bener nih kan gitu kan. Tapi ada pihak-pihak tertentu, teman-teman Roy Suryo dan lain sebagainya yang kemudian membuat ini sehingga akhirnya ya memang mau nggak mau algoritma Pak Jokowi di mata politik akan naik. Makanya kan ada teman yang ngomong, ini bukan saya ya, saya lepaskan dulu baju saya sebagai seorang politisi partai. Jadi ada yang ngomong-ngomong, jangan-jangan Roy Suryo ini sama Pak Jokowi tektokan ini ya kan. Gitu kan. Iya kan. Jadi hal-hal kayak gitulah, ini joke saja. Jadi oleh karena itu ya hal-hal seperti ini saya rasa hal-hal yang biasa lah ya. Kalau masalah tafsir, masalah analisa itu harus kita lihat parameternya juga apa. Dari saya kayak gitu. Bang Hensa, terawangannya bagaimana Bang Hensa? Memang tidak ada pengaruh Pak Jokowi lagi kah? Gini, sebetulnya kan kalau pengaruh-pengaruh itu menurut saya sih dugaan karena hal yang tidak biasa. Yang pertama, antara Prabowo dan Jokowi ini memang
presiden pertama yang berkomunikasi baik gitu. Sejak zaman Soekarno. Belum pernah terjadi. Soekarno ke Soeharto kan juga nggak oke. Soeharto ke Habibie ya itu juga nggak oke. Gus Dur, Megawati, SB ke Jokowi awal-awal malah. Jadi karena nggak biasa, orang lihat tuh nih ada apa nih. Terus kemudian ketidakbiasaan yang kedua, baru kali ini ada presiden, yang wakil presidennya anaknya presiden sebelumnya. Ya. Dan sudah jadi rahasia umum lah, semua orang tahu nih Pak Jokowi yang kerja kemarin waktu kampanye. Ya Pak Prabowo kerja juga, tapi Pak Jokowi punya peran penting. Dilarang nggak dilarang, silakan aja. Nah setelah kemudian terpilih sebagai presiden, banyak koleganya Pak Prabowo yang sama-sama menjadi anak buahnya Jokowi pada saat kabinet sebelumnya, itu menjadi kabinetnya Pak Prabowo juga. Jadi timbul lagi nih, siapa sangka nih. Tapi dari awal ya, saya sih meyakini bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini independen gitu. Hanya memang dia tuh tahu aja cara berterima kasih. Dan satu lagi, sejak 2009 ya, kemudian 2004 lah. Kemudian tahun 2014, 2019. Suka atau tidak suka, kalau kita lihat sejarah, kan memang ada pendukung Jokowi, ada pendukung Prabowo. Nah pendukung Prabowo kan terus aja nih, nggak berubah gitu ya. Maka pada saat jagoannya menang Pilpres, pendukungnya Prabowo yang bukan pendukung Jokowi, menginginkan hal baru dong. Karena mereka sudah lama sekali nih dukung Prabowo dan pengen Prabowo jadi presiden. Begitu Prabowo jadi presiden, loh kok itu jadi menterinya, loh kok itu jadi menterinya gitu. Oh itu jadi wapresnya. Ya gitu, jadi makanya kok gitu sih, jadi wajar saja. Jadi sebetulnya kan pertanyaan ini, Jokowi bayangi pemerintahan Prabowo tanda tanya itu kan sejak awal. Gitu kan. Ada bayanganmu di mataku, itu saya tahu tuh gitu. Nah maksud saya balik lagi ke sini, kalau sampai hari ini mereka terlihat baik ya memang kondisinya jangan-jangan memang baik-baik aja dari dulu. Hanya memang tidak bisa dinafikan tadi. Pendukungnya Prabowo itu pernah bukan pendukungnya Jokowi. Justru yang sekarang terjadi pendukungnya Jokowi yang jadi pendukungnya Prabowo gitu. Jadi pro Jowo gitu ya. Kalau misalnya makanya kalau misalnya ada pendukungnya Jokowi yang sekarang tepuk tangan ke Pak Prabowo ya banyak juga pendukung Prabowo yang misalnya nih kabinet. Lah dia baru 6 bulan dukung Prabowo masuk kabinet. Lah ini kita nih kan banyak tuh ya. Betul. Udah dari 10 tahun, 15 dari tahun yang lalu. Dari gagal-gagalnya Pak Prabowo masih ada terus didukung. Malah nggak masuk. Gitu. Jadi karena kan ada beberapa tuh waktu itu di ILC segala, kita ketawa-ketawanya begitu. Tapi itulah kondisi politik. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih banyak hal baik lah kalau Jokowi dan Prabowo saling ngobrol gitu. Karena ya tadi keberlanjutan gimana caranya kalau nggak ngobrol satu sama lain. Tapi pertanyaannya kan mau sampai kapan begini gitu kan? Nah, menurut saya sih ini sih nggak ada sampai kapan. Ini kan masalah simbol sampai kan. Sampai 2029 lah kan habis periode. Ini masalah simbol kan. Artinya mungkin simbol yang pertama diinginkan oleh rakyat, ya oke lah. Gibran ke Pak Jokowi kan jadi wapres pasti jadi wapres terus. Tapi minimal mungkin ada reshuffle. Yang orang-orangnya Jokowi kental itu apa ketum-ketum itu kalau bisa dihilangin gitu kan, ini simbol kan, simbol aja. Jadi masyarakat pengen lihat simbol Pak Prabowo ini bebas dari Pak Jokowi. Kalau masalah Pak Jokowi yang ngobrol satu sama lain dengan Pak Prabowo menurut saya nggak masalah. Jadi abang melihat ada upaya ke sana memang. Kelihatannya kenapa topik ini muncul lagi itu ada kaitannya dengan keinginan pendukung Prabowo itu untuk menghilangkan simbol-simbol Jokowi ada di Pak Prabowo-nya gitu. Saya sih ya dua-duanya nggak salah. Pak Prabowo kan sekarang presiden, dia ngambil kebijakan ya begini menteri saya. Ya terserah saya dong gitu. Nah sementara masyarakat juga pikir ya oke Pak, tapi yang ini oke. Kalau bisa yang ini gantilah. Kalau bisa yang ini ganti. Dan Pak Prabowo tuh kan ngedengerin rakyat. Makanya waktu di Juni, tanggal 2 Juni kemarin, waktu perayaan Hari Lahir Pancasila,
kan keras. Kalau nggak bisa kerja mundur aja. Iya. Daripada saya tindak gitu ya. Oke. Itu keras tuh, itu bukti dia mendengarkan rakyat banget gitu. Oke. Oh rakyat pengen ganti-ganti keberlanjutan yang ada perubahannya, ya didengerin sama dia gitu. Oke, Bang Hendra, gimana? Tadi kata-katanya adalah pendukung Pak Prabowo sebenarnya ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi nih. Enggak, gini, saya mungkin agak sedikit mendahului ya, bahwa saya bisa mungkin nanti ke depan, ingat omongan saya mudah-mudahan betul, bahwa Pak Prabowo akan mendapat julukan sebagai Bapak Pemersatu Bangsa. Ini penting menurut saya kan, ada Bapak Pembangunan, ada proklamator, dan saya mungkin orang pertama mendeklar di sini bahwa dia adalah Bapak Pemersatu Bangsa. Ini bisa kita lihat sebenarnya gini, maksud saya ya kan. Kita jangan fokus kepada Pak Jokowinya saja. Kalau kita mau lihat ya kan, kalau kita mau lihat secara objektif ya kan, ketika Pak SBY naruh anaknya di pemerintahan ya kan, apakah dia bisa dikatakan Pak SBY dengan rumus ini ya, dengan tesis ini menyatakan bahwa Pak Prabowo di bawah bayang Pak SBY? Apakah ketika ya kan siapa lagi? Bu Mega kemudian ketemu dengan Pak Prabowo pada saat ini, apakah dengan begitu Pak Prabowo dianggap akan di bawah bayang-bayang Bu Mega? Kan enggak juga. Jadi kita harus fair ngelihatnya, harus objektif ngelihatnya. Jadi inilah maksud saya bahwa poros-poros bangsa, bahwa itu juga bisa mungkin terjadi ketika mungkin Pak B.J. Habibie mungkin masih hidup. Beliau pasti akan rangkul, ya kan? Beliau pasti, ya kan Bu Mega saya udah bilang kan gitu kan. Beliau tetap mau di dalam mau di luar itu hal yang lain. Tapi beliau coba untuk merangkul untuk bersatu. Jadi kita harus fair juga melihatnya bahwa memang yang selalu menjadi spotlight kan ketika Pak Prabowo ada dekat dengan Pak Jokowi, itu terus yang disorot. Tapi ketika beliau dekat dan selalu intens dengan Bu Mega, berusaha intens dengan Bu Mega, berusaha intens dengan Pak SBY, tapi kan ini tidak selalu menjadi bahan pembicaraan kita, kan gitu kan. Ini loh maksud saya yang kita harus dudukkan dulu masalahnya ini secara proporsional. Kan gitu. Oke, Bapak Pemersatu Bangsa atau sebetulnya masih menjalankan agenda politik lama atas nama persatuan? Kalau saya ya, nggak apa-apa. Pak Prabowo memilih meneruskan pembangunannya Pak Jokowi. Emang semuanya yang diterusin? Saya sih yakin enggak. Dipilih sama dia tuh. Karena dia punya program prioritas kan, ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, ada sekolah rakyat dan lain-lain. IKN pernah diomongin nggak? Ada kan tetap tapi mungkin porsinya beda sama MBG. Ya, revisi kritiknya itu yang diharapkan juga, jangan dilanjutkan tapi tetap direvisi gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, memang ya ini jalan ninjanya Pak Prabowo aja gitu. Kalau mau ngambil dari Kaisang kan gitu. Jalan ninjanya Pak Prabowo ya begini, tetap berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Nah ini masalah, ya kalau menurut saya bukan masalah lah. Ini kondisi yang kemudian dilihat oleh rakyat. Sebelumnya kita nggak pernah ngelihat tuh Jokowi sama SBY jalan bareng terus. Yang ada satu ngeritik, yang satu lagi ada di Hambalang, misalnya satu lagi waktu itu kan. Selalu begitu gitu. Nah ini kan terus jalan bareng aja. Nah secara kebetulan simbol-simbol yang melekat pada Pak Jokowi itu masih ada sekarang. Misalnya Projo kan masih dapat di kementerian gitu ya. Kemudian ada menteri-menteri yang memang sangat dekat masih ada gitu. Nah maksud saya membaca simbol-simbol ini rakyat yang mesti dikasih tahu bahwa kalau kemudian Presiden Prabowo ingin menjalankan pembangunan, dia tidak harus melupakan presiden sebelumnya. Dan presiden-presiden sebelumnya juga mestinya begitu. Nanti next presidennya juga begitu gitu ya. Supaya rencana jangka panjang juga bisa jalan begitu ya? Iya, nah misalnya sekarang nih ada isu pemakzulan Gibran. Kan Pak Prabowo juga melakukan sesuatu untuk mencegah hal isu ini berkembang. Misalnya salah satunya dengan bertemu dengan Purnawirawan gitu ya. Ketemu langsung sama Pak Trisno. Sama kemudian Pak Wiranto ngasih tips kan. Bukan ngasih tips ini, saya membacanya kayak ngasih tips nih. Wiranto bilang, itu bukan ranahnya Pak Prabowo sebagai eksekutif, sebagai presiden. Walaupun dia nggak nyuruh, lu ngomong sama legislatif. Cuma kan Purnawirawan ini pinter-pinter kan. Betul. Oh iya, berarti
menurut Pak Wiranto jangan ke legislatif berkirim surat deh, itu udah benar tuh. Nah, tapi salah satu kata kuncinya adalah melepaskan bayang-bayang yang agak sulit sepertinya. Kira-kira strateginya seperti apa akan kita bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangannya, Bang Henry. Tadi kalau misalnya dibilang strateginya harusnya seperti apa? Karena kalau mau lepas dari bayang-bayang kan juga sulit begitu. Program kerja akan dilanjutkan, orang-orangnya juga kurang lebih sama, komunikasi juga baik tadi Anda bilang gitu. Enggak kan kalau kita lihat memang orang-orang yang dekat Pak Prabowo itu lingkarannya kan lingkarannya dia lama tuh. Mas Pras, Sugiono, Mas Angga, Sudaryono itu kan lingkaran-lingkaran lama ya. Jadi kalau strateginya gimana sih? Ya nggak usah dibahas juga karena saya yakin Pak Prabowo mengerti apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita lihat program aja, program-program flagshipnya Pak Prabowo tuh program dia. Makan gratis juga dia, sekolah rakyat dia, Koperasi Merah Putih itu Sumitro banget kan. Terus kemudian beberapa program yang memang katanya kita harus bisa berdiri sendiri dan lain-lain itu dilakukan gitu. Program-programnya Pak Jokowi yang dilakukan ada, tapi tidak se-flagship apa yang dia lakukan. Itu kalau dari sisi program. Kalau dari sisi kabinet misalnya, Pak Prabowo waktu itu secara objektif menilai pemerintahannya nilainya 6. 6 aja. Ya iya masa ya nggak mau naik jadi 7, jadi 8, jadi 9 kan. Nah kalau dalam sepak bola, ngelihat sebuah tim dalam pertandingan, nggak bagus mainnya, itu kan pasti diganti. Gitu. Cuma siapa yang diganti kan kita sebagai penonton kan bisa nunjuk-nunjuk doang. Oh si ini nih nggak oke nih, oh ini sini nggak oke nih. Tapi nggak diganti-ganti ya emang terserah pelatihnya kan, terserah manajer klubnya atau manajer timnasnya gitu ya. Nah ini Pak Prabowo kan juga gitu, dia punya penilaian sendiri. Kalau ganti orang, menurut saya ada 3 nih, ciri khas faktornya. Yang pertama, saya kira orang ya Bang. Oh, nanti orangnya di sini saya bahas. Yang pertama ada subjektif politis. Subjektif politis itu dia akan pertimbangkan nih kalau dia saya ganti akan mengganggu stabilitas kekuatan politik saya nggak? Misalnya ada 1 anggota parpol diganti, tapi di situ di kabinetnya ada 5 menteri dari parpol itu. Jadi kalau 1 hilang masih ada 4. Ini anggota apa ketuanya? Oh ya nanti kita bahas itu. Jadi masih aman nih, masih aman. Terus yang 1 orang gimana? Dia cukup menjadi pentolan nih. Kelihatannya di partai itu pentolannya banyak gitu ya. Itu kan pasti dihitung. Kemudian yang kedua subjektif like and dislike. Nah like and dislike ini kalau Pak Prabowo ada 2 nih kategorinya. Yang pertama dia nggak bisa manage stakeholdernya. Misalnya contohnya Menteri Pendidikan Tinggi kemarin kan nggak bisa manage stakeholdernya tuh di demo sama anak buahnya gitu ya. Nah sekarang siapa nggak bisa manage stakeholder nih? Gitu kan dilihat-lihat tuh. Ada protes nggak dari kalangan-kalangan sekitarnya dia terhadap kebijakan. Kemudian yang kedua bikin gaduh. Kalau ada menteri bikin gaduh mulu pusing juga Pak Prabowo nih. Statementnya. Nah gitu-gitulah. Nah ini subjektif like and dislike. Kalau nggak suka kenapa dulu dipilih? Ya kan people change ya. Bisa berubah. Dulu gue suka sekarang nggak suka kan ya masalah waktu aja. Nah yang ketiga pastinya objektif tentang kinerja. Nah ini yang tahu Pak Prabowo lah. Nah hal-hal seperti ini kan pasti dia pertimbangkan. Jadi kalau Reza tadi nanya strateginya, mungkin begitu tuh strateginya. Orangnya Bang? Ya, orangnya, orang beberapa kita nonton TV One, kalau paling sering hal-hal yang kontroversial ditayangkan, gitu ya. Nah kira-kira kelihatannya arahnya ke sana. TV One tuh lebih paham gitu dibandingkan pengamat politik ya. Jadi kita nonton oh ini gitu ya. Jadi menurut saya sih itu tuh kejadian. Tapi kalau kita melihat Pak Prabowo berterima kasih kepada Pak Jokowi, menghormati Pak Jokowi, terus kemudian kita mengharapkan Pak Prabowo nggak ngobrol lagi sama Pak Jokowi. Ini kan sekarang udah LDR-an yang satu di Solo, satu Jakarta kan. Tapi masih sering ngomong gitu ya. Tapi kalau kita ngarepin mereka nggak, Pak Prabowo tiba-tiba melupakan Jokowi, ngejauhin Jokowi,
forget it. Oke. Saya yakin nggak akan kejadian Baik, Prabowo. berarti gitu, artinya Jokowi. sekarang penilaian terhadap kabinetnya tengah berjalan nih Mas Hendar Sam begitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan ini kalau ada orang-orang pergantian lebih paham personil nih di kabinet Merah Putih. Nah, apakah memang ini juga ada sinyal pertemuan ataupun juga kunjungan Pak Sufmi Dasko di rumahnya Bu Mega beberapa hari lalu ini jadi sinyal nggak kemungkinan yang gantiin nanti PDIP masuk sebagai pengganti? Makanya kalau off air hati-hati bro. Bisa ditanyain di on air. Salah ngomong. Enggak, jadi gini. Kembali lagi lah ya kan bahwa secara normatif Undang-Undang Dasar itu sudah memberikan mandat ya kan kepada presiden secara mempunyai hak prerogatif untuk menentukannya kapan. Jadi ya ini tergantung mood presiden aja, bisa mood itu secara parameternya macam-macam ya, bukan hanya mood secara emosional kan, dari sisi momentum, dari sisi kinerja, dari sisi yang itu tadi ya kan, ada distorsi sosial di luar. Nah, tapi kan yang paling tahu itu beliau. Dan itu kan kita harus melihatnya juga sebagai seorang presiden, harus melihatnya kan secara holistik. Tidak bisa juga melihatnya itu secara parsial, bahwa kalau ada satu kesalahan, contoh seperti yang dilakukan saudara kita Hasan Nasbi ya kan, jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Kan itu juga yang beliau tidak inginkan, karena beliau juga tahu Hasan Nasbi punya kemampuan sebenarnya. Jadi itu sinyal kuat nggak PDIP masuk Sufmi Dasko datang kemarin? PDIP ya menunda lagi kongresnya. Gini loh, maksudnya itu kan menjalin komunikasi dengan setiap partai, dengan setiap elemen, itu kan memang selalu dilakukan oleh Pak Dasko kan. Jadi bukan cuma dengan Teguh Umar. Coba kita lihat pada saat dengan teman-teman buruh, dengan teman-teman aktivis, memang Bang Dasko memang dekat dengan aktif, semua ya? Itu. Memang aktif, memang beliau inilah memang yang menjadi kepanjangan tangan. Ya, jadi pemersatu bangsa. Kepanjangan tangan daripada Pak Prabowo untuk melakukan itu. Pak Prabowo punya konsep seperti itu. Salah satunya Bang Dasko dan Bang Muzani kan, dan beberapa senior-senior kita, abang-abang kita yang lain juga melakukan hal yang serupa untuk supaya ini bisa terus tercapai. Bahwa memang kita ini kan seperti yang beliau sampaikan di tanggal 1 Juni kemarin, jangan sampai Pancasila itu cuma sekedar mantra saja, harus diimplementasikan. Ya kan, Bung Karno sebagai penggali dan penggagas Pancasila itu salah satunya, ya sila ketiga itu persatuan Indonesia itu ya ini bunyinya ini yang memang harus kita alarm ini kita gunakan untuk apa? Bukan masalah apa-apa, situasi di luar ini lagi nggak bagus-bagus saja, geopolitik kita lagi nggak bagus-bagus saja, ya kita pakai ini jadi sebagai sandaran gitu loh, ya kan? Jangan sampai gara-gara ini kita nggak bersatu. Jadi untungnya semua elemen-elemen bangsa, tokoh-tokoh, elit-elit, ya kan, teman-teman LSM, NGO, aktivis sekalipun sadar tentang hal ini. Baik. Ya kan, sadar tentang hal ini, kita bersatu. Saya sedikit aja Bang Hensa, tapi waktu kita terbatas ya. Misal PDIP bergabung, apakah kemudian bisa melunturkan bayang-bayang Jokowi dalam pemerintahannya Prabowo? Nggak akan bisa lah. Orang Gibrannya ada di samping Pak Prabowo gimana? Jadi selama masih ada Wapres? Lah orang ngelihatnya Gibran itu kan pasti inget lah kalau dia itu anaknya Pak Jokowi gitu. Ya udah sih, itu. Dan sekarang itu secara visual aja dah udah kelihatan mirip gitu maksudnya. Dan terus kemudian banyak teman-temannya bapaknya Gibran kan ada di kabinet juga yang tadi dibilang itu ya? Bukan om lah, teman ya kan bapaknya. Itu kan ketua-ketua parpol tuh teman bapaknya semua tuh. Jadi ya mau gimana kita menghilangkan itu. Dan yang paling penting menurut saya, Prabowo ini tahu cara menghormati dan berterima kasih gitu. Jadi artinya ya nggak akan bisa kita melihat bahwa mereka berpisah jalan. Oke. Iya, baik. Kita akan melihat saja apakah memang strategi yang digunakan merangkul semua pihak ini akan berjalan dengan baik, atau apakah publik juga masih akan tetap melihat bayang-bayang Pak Jokowi di pemerintahan yang ini. Terima kasih Bang Henry, Bang Hendra sudah bergabung bersama kami. Oke. Kita akan tunggu seperti apa nanti ke depannya ya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai diduga akibat kapasitas sudah berlebihan ada gunungan sampah di TPA Galuga, Kecamatan
Cibung Bulang, Kabupaten Bogor yang mengalami longsor dan bentuk jalan. Sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami.